Malam itu di tengah aku terlelap dalam mimpi, mendadak aku terbangun. Lantaran merasa ada yang aneh pada diriku, terutama pada pintu gerbang itu. Seperti ada sesuatu yang mondar-mandir, hingga mengantarkan gelenyar aneh dalam diriku. Ah, tak sadar aku berseru. Apalagi gelenyar itu lambat laun makin menjadi. Dan ketika kesadaranku terkumpul sempurna, betapa terkejutnya aku. Mendapati Tony, pemuda yang sudah kuanggap seperti putraku sendiri, tengah naik tahta saat itu. Loh, Ton, sejak kapan kamu? Ah, aku berusaha menoleh ke kanan ke kiri. Tapi jemawi itu justru makin giat saja. Alhasil, aku kembali terlena, bahkan tanpa sadar mulai menyambut sambutan baik itu. Entah sebuah keberuntungan, atau apa. Tapi yang jelas aku terbuai dengan perlakuannya itu. Mungkin seperti itulah sepenggal kisah yang masih kuingat. Ketika pertama kali Tony memberikan hadiah itu padaku. Dan semuanya itu bermula saat kepindahanku 2 tahun yang lalu. Di mana sebelum aku mengenal Tony, aku merupakan seorang istri yang penurut, apa kata suamiku. Dan di sanalah, akhirnya aku berada. Di kota orang merantau demi mengabdi pada suamiku Mas Narto, yang bekerja di kota sebagai office boy. Pekerjaan yang biasa saja, dan sebenarnya masih jauh dari kata berkecukupan. Karena penghasilan suamiku yang tidak seberapa banyak, tapi aku tetap bersyukur. Mas Narto bekerja penuh waktu seharian, dan tak jarang dia lembur bila ada acara di kantornya. Hal yang selalu disenanginya bila lembur di kantor, karena uang lemburan yang tidak sedikit, dan uang tips yang diberikan para staf, bila memerlukan bantuan suamiku, bisa untuk menambah pemasukan kami. Aku yang full menjadi istri di rumah, tak mempermasalahkan jam kerja suamiku. Aku selalu mendukungnya, karena dia pun berjuang untuk keluarga kecil kami. Sebelumnya, namaku Winda 41 tahun, dan menikah sudah hampir 5 tahun lamanya. Tapi kami masih belum diberi momongan. Mungkin Tuhan juga menyadari, jika kami masih belum bisa mengemban amanah yang begitu besar. Seperti anak di tengah keluarga kecil kami, dengan penghasilan kami yang pas-pasan. Seperti pada umumnya, aku hanya seorang istri biasa, yang sehari-hari dihabiskan dengan pekerjaan rumah. Kami tinggal di rumah kontrakan sepetak, yang tempatnya agak menjorok ke belakang. Agak sedikit terpisah dengan rumah kontrakan yang lain. Sebenarnya rumah yang kami tempati, dulunya bukanlah rumah kontrakan. Rumah itu adalah rumah 2 orang bersaudara, yang kemudian memutuskan untuk pindah ke kampung halaman. Dan rumah itu akhirnya dikontrakan daripada tidak ditempati, malah membuat rumah bisa rusak. Karena memang rumah keluarga, meskipun dari luar, terdapat 2 pintu, seperti rumah kontrakan pada umumnya, tapi hanya ada 1 kamar mandi, dan air ledeng untuk mencuci di belakang. Sehingga, apabila ada penghuni kontrakan di sebelah, kami harus berbagi kamar mandi, dan tempat untuk mencuci. Selama aku menempati kontrakan itu, penghuni di sebelah terus bergonta-ganti. Mulai dari yang belum menikah, sampai yang sudah menikah. Tapi tak bertahan lama, karena merasa kurang privasinya kamar mandi yang berada di belakang. Meskipun kami sama-sama bergantian untuk menggunakannya. Aku tak ambil pusing, begitupun dengan suamiku. Karena memang harga sewa kontrakan kami memang lebih murah daripada yang lain. Sehingga bagaimanapun keadaannya, kami tetap bertahan. Untuk menyewa kontrakan yang lebih besar dari rumah itu, kami jelas tak memiliki uang sewanya. Jadi, sebisa mungkin kami betah dengan kontrakan yang kami huni itu. Singkatnya, setelah selesai memasak, dan suamiku sudah berangkat kerja, seperti biasa aku membawa cucianku ke belakang. Karena sudah lama aku tinggal sendiri, dan merasa kontrakan sebelah tak berpenghuni. Maka aku merasa bebas berpakaian apa saja sesuka hatiku. Daster sederhana adalah pilihanku dengan tali kecil, seperti mie yang menyampir di pundakku. Daster yang kugunakan juga hanya sebatas lutut. Yang penting nyaman, dan bisa bebas memulai aktivitasku. Selain itu, aku juga tak perlu menggunakan bungkusan anugerah, agar lebih santai, dan sejuk pastinya. Aku mencuci dengan menunduk-nunduk. Dan tentu saja bisa dibayangkan, jika di depanku ada orang, sudah pasti bisa memperhatikan 2 anugerah yang bersembunyi di bawah daster itu. Saat fokus mencuci, biasanya, air sebagian membasahi dasterku. Dan alhasil, cetakan-cetakan keindahan itu, membuat nampak begitu samar bahkan nyaris rawang. Aku terus mencuci pakaianku, sampai tak lama kemudian. Permisi tante, tiba-tiba ada suara yang mengagetkanku. Aku pun mendongak, mendapati seorang pemuda rupawan dengan kulit kecoklatan. Nampak ia begitu gagah, seperti terlatih setiap harinya,
dengan olahraga berat. Masih melongo kaget, aku tetap menunduk karena sedang menyikat baju. Sementara pemuda itu justru seperti salah tingkah, tapi tetap melirik ke arahku. Aku segera berdiri dan tersenyum malu. Masnya, mau ke kamar mandi ya? Ya udah silahkan. Saya kira belum ada yang pindah di kontrakan sebelah. Ucapku seraya membetulkan daster. Menarik ke kiri dan ke kanan, supaya tak mencetak terlalu jelas lika-liku keindahan itu. Iya tante, saya baru kemarin sore yang pindah. Jadi nggak sempat kenalan sama tante, karena saya langsung kerja. Ucapnya, sambil tersenyum canggung. Oh alah, ya udah silahkan. Maaf loh ya, saya ganggu, saya lagi nyuci soalnya. Ucapku mempersilahkannya. Iya nggak apa-apa kok tante, saya permisi ya. Dia bergegas masuk ke kamar mandi. Sementara aku melanjutkan cucian yang tinggal sedikit, lalu kemudian menjemurnya. Tak lama kemudian, pemuda itu keluar kamar mandi dalam keadaan segar. Aku yang memandangnya pun sempat tak berkedip. Bagaimana tidak? Perawakannya sangat proporsional. Kekar, dan kotak-kotak, seperti sering berlatih di gym. Otot lengannya juga kokoh. Mungkin pekerjaannya yang berat, hingga membentuk bidang seperti itu. Tadi sebelum masuk ke kamar mandi, dia menggunakan kaos dan sarung. Tapi setelah mandi, malah hanya menggunakan sarung saja. Rasanya tak ingin mengakhiri pemandangan itu. Ingin melabuhkan jemawiku. Sampai-sampai aku berdesuir dengan perasaan aneh yang mulai timbul. Dan alhasil, aku malu, serta salah tingkah karena pemandangan di depanku itu. Oh iya tante, tadi belum kenalan. Nama saya, Tony. Dia menghampiriku yang masih melongo, sambil mengulurkan tangannya yang nampak kokoh itu. Pikiranku melayang, bila tangannya sudah seperti itu. Lalu bagaimana dengan perahu motornya yang nampak menggembung di parkirannya itu? Wah, pikiranku mulai kemana-mana. Saya Winda, panggil aja Mbak Winda. Ucapku menyambut uluran tangan itu. Menggenggam tangan itu, tanganku terasa hangat, karena saking mungilnya tanganku digenggam pemuda itu. Saya panggil tante aja ya, biar akrab. Ucapnya dengan genggaman tangan kami yang masih belum terlepas. Dan aku pun memang sengaja membiarkan Tony menggenggam tanganku lama. Sampai, tiba-tiba, kriuk. Tony mendadak salah tingkah, sementara aku tertawa ketika mendengar peyutnya berbunyi. Tanpa pikir lagi aku menarik tangannya, menuju meja makanku yang berada di dalam rumah. Setelah mempersilahkannya duduk, aku pun menunjukkan makanan yang sudah tertata di meja makanku. Makan dulu nak Tony. Tante masak banyak loh hari ini. Dengan cekatan aku mengambilkan berbagai macam makanan ke piring, sambil menanyakan porsi. Sementara Tony justru mengamatiku, yang kesana kemari menyiapkan makanan untuknya. Maaf loh tante, Tony jadi ngerepotin tante nih. Udah nggak usah sungkan. Daripada nak Tony masih nyari makan di luar, keburu lapar kan? Kan mending makan di rumah. Tapi ya gitu, tante masak seadanya, rasanya juga pas-pasan. Ini udah lebih dari cukup kok Tan. Tony malah bersyukur kok. Ucapnya sambil makan dengan lahap. Aku pun hanya tersenyum menjawabnya. Sesekali kami ngobrol sampai beberapa saat setelah makanan nak Tony tandas. Aku pun merapikan piring kotor, dan bergegas mencucinya. Tony, bantuin ya Tan. Suara Tony mendadak terdengar mengagetkanku. Sesaat aku terlonjak bahkan menabrak Tony yang sudah ada di belakangku. Refleks yang menangkapku agar aku tak jatuh. Aku menolehkan kepala ke samping. Sementara ia hanya tersenyum menunduk, karena perbedaan tinggi postur kami yang berbeda. Wah, aku nampak lebih mungil, bila disanding dengannya. Ih, nak Tony, nagetin aja toh. Saat itu entah kenapa, kami seperti teman lama yang tak lagi canggung bercanda berdua. Tante ngelamun sih tadi, jadi kaget kan. Sini, Tony bantuin. Belum sempat aku menjawab, Tony membantu meletakkan peralatan piring yang sudah dibilas ke dalam rak. Udah nak, istirahat dulu sana. Pasti capek kan? Habis pulang kerja, kataku sambil mendorongnya pelan. Tapi yang ada, Tony justru terkekeh geli melihatku seperti itu. Nggak ah Tan, Tony maunya istirahat ditemani tante. Gimana? Candanya padaku. Ih, nak Tony bisa aja ah, nanti tante bisa capek kan, kalau nemenin nak Tony istirahat. Balasku dengan candaan juga. Nggak akan capek kok Tan, malahan bisa seneng loh, katanya sambil tersenyum penuh arti. Wajahku bersemu menyadari maksud ucapannya. His, udah ah, sana pergi, gurauku padanya sambil mendorongnya menjauh.
Tony pun tertawa terbahak-bahak sambil berjalan menuju rumahnya, meninggalkanku dengan pikiran yang melalang buana karena obrolan itu. Sejak itu, hari-hariku tak lagi sepi, karena saat suamiku berangkat kerja, waktunya Tony pulang dari kerja. Saat Tony berangkat kerja, waktunya suamiku pulang dari kerja. Keduanya hampir tak pernah bertemu, karena jam kerjanya yang berbeda. Sebagai pekerja serabutan di pasar, Tony kerja mulai sore sampai subuh. Kira-kira pukul 7, dia baru sampai di rumah, karena masih menyempatkan istirahat sebentar di pasar. Setelah sampai di rumah pun, dia menyempatkan waktu untuk sekedar ngobrol denganku. Ataupun melakukan aktivitas bersama, seperti mencuci baju, atau membantuku memasak makanan. Tony bahkan memberiku uang belanja, sebagai bentuk terima kasihnya padaku, yang selalu memasakkannya. Dan tak perlu repot-repot mencari makan di luar. Dia berdalih uang belanja adalah kewajiban untukku, agar dia tak lagi sungkan bila ikut makan. Sampai suatu pagi, kejadian tak disangka, justru merubah keakrabanku dengannya. Kejadian yang membuat keakraban kami seketika berubah, tak hanya sekedar tetangga seperti biasanya. Pagi itu saat suamiku sudah berangkat kerja, kerjaan rumah sudah selesai ku kerjakan. Biasanya pada jam tersebut, Tony sudah pulang. Tapi berbeda, pada pagi itu. Tak ada tanda-tanda kepulangannya. Mungkin lagi banyak kerjaan, hingga harus pulang terlambat. Iseng aku melongok ke rumahnya. Aku mencoba membuka pintu belakang, yang ternyata tak terkunci. Melihat rumahnya berantakan, tak sadar aku segera merapikannya. Tumpukan baju kotor berserakan. Aku lanjut masuk ke kamarnya, dan merapikan lantai ketika tiba-tiba ada suara dari belakang mengagetkanku. Saat menoleh ke belakang, nampak Tony sedang bersandar di kusen pintu, sambil memperhatikanku. Maaf nak Tony, tante lancang masuk ke sini, kataku gugup. Tapi anehnya, Tony justru tersenyum sambil melangkah ke arahku. Apa gini ya Tan? Rasanya kalau ada istri di rumah, pulang kerja, disambut sama istri, katanya padaku. Aku bernafas lega lantaran kukira Tony akan marah padaku. Tapi ternyata justru sebaliknya. Ya udah, anggap aja tante ini istri pura-pura nak Tony aja. Gimana? Jawabku, menanggapi guyonannya. Tante nggak bercanda kan? Belum sempat aku menjawab, dia justru mendorongku duduk di tepi divans, lalu tiba-tiba meletakkan kepalanya di pangkuanku. Nak Tony Responku terkejut dengan perlakuan baik itu. Bentar aja ya Tan, Tony capek dari pasar. Aku yang tak tega mendengarnya pun, refleks mengusap rambutnya. Hingga lambat laun aku justru mengantarkannya ke alam mimpi dengan cepat. Tetangga, tak menyangka bisa seakrab itu. Dengkuran Tony terdengar seolah menjadi alunan merdu pagi itu. Aku yang mendengarnya pun ikut mengantuk, bahkan ikut merebahkan diri di sampingnya. Tapi kira-kira 1 jam setelah itu, mendadak aku terbangun lantaran merasa ada yang aneh, terutama pada pintu gerbang itu. Seperti ada sesuatu yang mondar-mandir, hingga mengantarkan gelinyar aneh dalam diriku. Tak sadar aku berseru, apalagi gelanyar itu lambat laun makin menjadi. Saat itu juga aku berusaha mengumpulkan kesadaranku. Secara refleks aku memastikan bidang yang aneh itu. Dan ketika kesadaranku terkumpul sempurna, betapa terkejutnya aku mendapati Tony tengah naik tahta saat itu. Bahkan aku tak tahu kapan perginya jajaran kabinet serta segitiga bermuda yang semula ada. Tony sibuk memberi perhatiannya. Sementara aku sendiri ingin menghalau niat baik itu. Tapi yang ada, aku justru terbawa nirwana ceria. Dia yang menyadari aku terjaga, lantas mendongak, lalu mensejajarkan negara. Aku berusaha menepis sambutan itu dengan menoleh ke kanan ke kiri, tapi jemawi itu justru makin menjadi lagi. Alhasil aku kembali terlena, bahkan tanpa sadar mulai menyambut kebaikannya. Loh nak, kenapa harus... Setiap protesku dibungkam dengan sambutan yang kuterima pula saat itu. Semakin aku menghalau, semakin pula keinginan itu menjadi, hingga banjir bandang melanda negeri. Jujur kuakui perlakuan baik itu benar-benar berbeda dengan perlakuan baik suamiku. Tony memperhatikanku. Di saat aku berusaha mengatur kembali laju angin lalu berkata, "Tante cantik banget toh." Wajahku yang sedari tadi sudah bersemu, justru makin bersemu karena pujian itu. Dia kemudian kembali memberi sambutannya. Tapi berbeda dari tadi, aku justru menyambut sambutan itu dengan antusias. Bahkan menyiapkan sajian kebaikan itu. Mendapati hal itu,
Tony pun demikian. Aku pun sedikit kaget dengan penampakan perahu motor itu. Bahkan sempat pula berpikir, apa cukup untuk melewati Samudra Biru? Tapi ternyata kekhawatiran itu tak jadi masalah. Karena rupanya Tony dengan lancar jaya melajukan tanpa kendala yang berarti. Setelah aku mampu beradaptasi dengan lingkungan, sedikit demi sedikit, aku pun mendukungnya. Menyelaraskan irama, dan menjemput masa depan yang lumayan menguras spirit masing-masing. Hingga pada waktu yang ditunggu, akhirnya baik aku maupun Tony pun tiba pada tujuan yang kami cari. Nampak pundi kebaikan itu sembuyat pada pintu gerbang kehidupan. Nah Tony, kamu kok... Sst. Ucapanku kembali terhenti, karena lebih dulu peyukan ia haturkan, sebagai tanda terima kasihnya padaku. Aku yang masih sungkan dan malu, akhirnya tak bisa bicara. Dalam hatiku pikir, betapa buruknya diriku yang masih bisa senantiasa menyambut niat baik tetanggaku itu. Padahal sudah jelas aku bersuami, tapi rasanya terlambat untuk menyesali yang sudah kulalui itu. Tak terasa aku menitikkan air mataku. Tapi Tony lagi-lagi memiukku dengan erat, sambil meminta maaf. Sejak kejadian itu, aku seperti tak punya muka lagi di depan tetanggaku itu. Begitu pula dengan Tony. Entah kenapa kami sama-sama menghindar. Tapi aku tetap menyediakan masakan untuk dia makan seharian, yang kukemas dalam rantang, dan kuletakkan di bangku dekat pintu belakang rumahnya. Kalau dia sedang ada di rumah sepulang kerja, aku akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang ada di dalam rumah. Memilih pekerjaan menyapu, mengepel, lipat-lipat baju dan setrika. Kuusahakan untuk tidak ke belakang rumah. Bahkan sejak itu pula, kegiatanku semakin padat. Karena mulai menitipkan masakan-masakanku ke warung-warung, untuk memperoleh penghasilan sendiri. Ya, sejak merasa bersalah kepada suamiku, aku merasa tak pantas bersanding dengannya. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai seorang istri, tapi aku tak lagi menunaikan ibadah pasutri. Aku sendiri takut membedakan perlakuan suamiku dengan tetanggaku. Dan entah kenapa, sejak itu pula suamiku makin dingin perlakuannya padaku. Sikapnya juga makin hambar. Dan hal itu membuatku harus berusaha mencari rejeki lain, karena aku berencana akan berpisah dengannya. Aku tak bisa dalam situasi seperti itu terus. Bagiku pernikahan yang tak ada komunikasi di dalamnya sama saja hambar, dan aku tak bisa melanjutkannya. Dan beruntungnya, akhirnya usahaku sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Sedikit banyak ada saja yang pesan masakanku, dan hal itu patut kusyukuri. Hingga puncaknya adalah ketika suamiku menolak cerai. Dia memutuskan untuk pindah rumah, dengan alasan kami sudah tak memiliki kecocokan lagi. Aku pun ikhlas menerimanya. Apalagi sampai beberapa tahun pernikahan kami masih belum dikaruniai putra. Aku menyadari, mungkin akulah yang bermasalah, dan mantan suamiku pun berhak mendapatkan yang lebih baik dariku. Sementara kabar tetangga sebelah kontrakanku masih tetap sama. Sering dia memukul pelan tembok perbatasan kami, sebagai tanda dia pulang atau berangkat kerja. Harus kuakui, aku begitu merindukannya. Rindu canda tawanya, rindu peyukannya. Bahkan rindu akan kebersamaan yang dulu pernah kami lalu bersama. Sampai suatu malam, tepatnya seminggu setelah aku dan suamiku berpisah. Malam itu aku buru-buru masuk ke kamar mandi, hendak membuang hajat. Saat itu jam sudah menunjukkan angka 7 malam. Lantaran yakin, Tony tetanggaku belum pulang dari pasar. Maka aku berani masuk kamar mandi, dan pasti tak akan bertemu dengan tetanggaku itu. Meski dengan daster biasa aku juga tak takut. Karena pasti tak ada siapa-siapa yang akan kutemui. Aku pun bergegas masuk kamar mandi dan menyelesaikan urusanku. Tapi rupanya, pada saat selesai dan hendak membuka pintu kamar mandi, mendadak aku terkejut mendapati Tony menatapku tajam di depan pintu. Aku yang syok pun refleks mundur. Tony terus memperhatikanku dengan sorot mata tajam, menyiratkan kerinduan. Pada saat ia hendak masuk, aku pun terpaksa mundur, makin menjauh. "Nak Tony, kamu mau apa?" tanyaku sambil terus berjalan mundur tanpa menoleh. Tapi sayangnya pada saat aku mundur dan menginjak lantai licin, mendadak aku oleng. Namun dengan sigap Tony menangkapku. Secara refleks pula tanganku berada di pundaknya. Aku yang kaget pun hanya menunduk dengan wajah bersemu. Tapi tanpa dikira ia meraih dagu, membuatku mendongak. Kami berpandangan sesaat, sebelum akhirnya sebuah sambutan pun ia haturkan saat itu. Sambutan yang seolah menyiratkan kerinduan,
karena tak pernah bertemu beberapa waktu terakhir. Entah kenapa aku pun menyambutnya. Apalagi ketika ia tiba-tiba pula mengambil dua anugerah tersebut. Ah, spontan aku berseru. Belum lagi ketika dia menggendongku seperti koala dan membawaku menuju tempat di mana kami dulu pernah melalui rapat paripurna negara. Jantungku berdetak tak karuan. Apalagi sambutan dan perhatian tak berhenti sampai di situ. Dia meletakkanku di singgasana. Tempat yang pernah menjadi saksi bisu, kembali menjadi saksi rapat paripurna itu lagi. Aku tak bisa berpikir jernih. Kala sambutan lain menukik pada pintu gerbang kehidupan. Entah bagaimana mulanya, kabinet serta jajaran segitiga bermuda itu pun kembali lolos tanpa sepengetahuanku. Dia berusaha membawaku hanyut akan nirwana, terutama ketika perahu motor melaju melewati samudra biru. Nak Tony, kok lagi-lagi kak? Karena gemas mendengar ucapanku, tanpa menjawab, Tony serta-merta menambah volume laju motor itu. Sementara aku yang lambat laun juga tak sabaran. Akhirnya merubah haluan yang semula menatap plafon, menjadi sebaliknya. Sontak Tony kaget. Tapi setelahnya ia tersenyum senang, karena ulahku itu. Dan ya, malam itu kembali rapat paripurna pun berlangsung. Aku bahkan tak ingat berapa kali Tony meletakkan pundi-pundi kebaikannya itu. Tapi yang pasti, tak ada lagi sesal, karena aku pun sangat menantikan hal baik itu. Kenapa nak Tony nggak kerja hari ini? Padahal, tante kira tadi kerja loh. Tanyaku sesaat, setelah menyelesaikan satu sesi rapat paripurna itu. Lagi nggak semangat kerjanya Tan? Kepikiran Tante Winda sih. Tadi pas dengar suara pintu belakang dibuka, Tony langsung keluar juga, berharap itu Tante, bukan suami Tante. Jelasnya, yang membuatku terkekeh pelan. Terus kenapa istri orang ini malah dibawa ke sini? Nanti kalau suaminya nyari, gimana? Tanyaku yang sengaja mengerjainya. Biarin aja. Tony bakalan minta baik-baik sama suaminya. Kalau Tony cinta banget sama istrinya, sahutnya sambil mencubitku. Aku pun tersenyum bahagia. Tante juga kok, nak Tony. Ucapku dengan lirih. Binar kebahagiaan terpancar dari matanya. Kembali dia meraup sambutan, dan akhirnya, kami kembali mengulang rapat paripurna itu, hingga pagi tiba. Bahkan gara-gara Tony, aku jadi libur tak memasak hari itu. Dan untungnya tak ada jadwal pesanan orang. Hari itu juga aku pun menjelaskan pada Tony, jika aku sudah berpisah dengan suamiku, seminggu setelah kami rapat paripurna pertama. Aku tak ingin menjadi duri dalam pernikahan kami, karena hatiku telah berpaling dari suamiku. Tony pun menyambut sukacita kabar itu. Kami pun akhirnya menikah, dan dia mengajakku pindah dari rumah kontrakan itu. Alasannya, karena ia takut penghuni baru akan cinta lokasi kepada istrinya. Dia takut kisah kami akan menimpa dirinya sendiri. Aku sendiri hanya tersenyum karena keposesifannya itu, sekaligus bahagia karena merasa dicintai olehnya. Kami pun hidup bahagia di tempat yang baru. Tony juga mencoba bisnis baru di bidang kuliner, agar penghasilan yang didapat lebih besar. Karena dia ingin membahagiakanku dan anak-anak kami kelak bila ekonomi kami tercukupi. Bersyukur beberapa bulan kemudian, usaha Tony pun berhasil. Bahkan dia juga berhasil pula membuatku halimah. Setelah aku bersalin, dia malah lebih menyayangiku dan anak-anakku. Lebih posesif lagi menjaga kami. Tak kusangka aku berjodoh dengan tetanggaku yang baik dan perhatian itu. Betapa beruntungnya aku bisa jatuh cinta dan menjadi istri serta ibu yang baik untuk anak-anak kami.